Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tauhid Hira, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 tahun 2020. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba meresum materi tentang pelayanan publik. Pelayanan publik menurut lembaga administrasi negara adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang ataupun jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan dari beberapa uraian tentang pelayanan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Ada 3 unsur yang sangat penting dalam pelayanan publik. Unsur yang pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Bisa jadi dia adalah orang atau kelompok atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang terakhir, unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam hal ini adalah pelanggan. Dahulu, semua pelayanan publik diselenggarakan oleh negara. Konsep ini disebut dengan OPA, yaitu All Public Administration. Dalam OPA, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, pelayanan publik memunculkan peranan swasta dalam menyediakan pelayanan publik. Ini terjadi pada masa New Public Management. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan layanan yang berorientasi pada sebuah keuntungan. Setelah itu muncul pula paradigma yang baru, yaitu New Public Service. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Singkatnya, perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari All Public Administration kemudian berubah menjadi New Public Management dan seterusnya menjadi New Public Service. Contoh konkretnya, ketika warga negara harus memiliki KTP, maka negara harus hadir di tengah-tengah warga negaranya untuk memperoleh pengakuan dari negara akan hak-hak mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 5 ayat 2 yang menyebut bahwa pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, instansi pemerintah, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. Pertama, partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan yang terakhir adalah berkeadilan.
Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk patologi birokrasi, antara lain penggelembungan organisasi, duplikasi tugas dan fungsi, red tape, konflik kewenangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan enggan berubah. Dan jika kita berbicara tentang prinsip-prinsip pelayanan prima antara lain, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, memberikan apresiasi kepada pegawai. Dan yang terakhir terkait tentang 7 sikap pelayanan, dibagi menjadi passionate, progresif, proaktif, prompt, patient, proporsional, dan fungsional. Sekian resume yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.